Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pencuri gokil yang dinikahkan Rasulullah dengan wanita cantik. Dahulu, di masa Rasulullah SAW, ada seorang pemuda pencuri yang ingin sekali bertaubat pada Allah. Ia kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW. Di majelis itu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Mendengarkan ceramah Nabi, pemuda itu tidak begitu paham akan kata-kata Nabi itu. Ketika selesai menghadiri majelis Nabi, perut pemuda pencuri merasa lapar. Ia lalu keluar dari masjid demi mengatasi rasa laparnya. Malam terlihat semakin larut. Pemuda itu berjalan menyusuri sebuah gang, dan tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian muncullah rasa ingin mencuri atau tidak. Ia lalu sadar tak boleh mencuri lagi karena sudah taubat. Tetapi tiba-tiba terdengar bisikan suara, "Kalau kamu tidak maling, mungkin akan ada maling lainnya yang belum pasti sepertimu." Otak pemuda itu kembali berputar dan akhirnya memilih ingin memberitahu penghuni rumah agar mengancing rumahnya karena sudah larut malam. Ketika sang pemuda itu mau mengucapkan salam, tiba-tiba muncul kembali suara aneh. "Wahai pemuda, bagaimana jika kenyataannya di dalam ada pencuri dan pintu itu dibuka oleh pencuri itu? Jika kamu memberi salam, maka tentu dia akan kaget dan menyembunyikan diri. Lebih baik jika kamu masuk secara diam-diam dan memergokinya dengan menangkapnya." Kemudian pemuda pencuri itu masuk ke dalam rumah yang luas itu tanpa bersuara. Saat di dalam rumah, ia melihat ada banyak makanan di atas meja. Lalu muncullah keinginan untuk mencuri makanan itu. Tetapi ia tetap bersisi kokoh, tak boleh maling lagi. Di dalam rumah ternyata tidak ada pencuri lain. Berarti benar, rumah tidak terkunci karena pemiliknya lalai. Nah, saat itu barulah sang pemuda mengingatkan pemilik rumah atas kelalaiannya. Tapi tiba-tiba terdengar ada suara halus berdengkur di sebuah tempat tidur. Sang pemuda itu berjalan mendekati ranjang tidur itu, dan tak disangka dilihatnya ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur. Kondisi wanita itu hanya mengenakan pakaian tidur yang tidak begitu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian timbullah pikiran kotor dalam diri sang pemuda. Jantungnya berdetak kencang. Seketika ia menahan. "Enggak, aku enggak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertaubat dan gak mau lagi menumpuk dosa yang sudah ada." Tidak, pemuda itu lalu memutuskan untuk pergi keluar lalu mengucapkan salam dari luar. Tiba-tiba ada suara aneh muncul membujuk untuk mencuri makanan lagi. Tapi pemuda itu bersikukuh tak mau melakukannya karena tak mungkin Tuhan menyuruh maling. Itu pasti suara bisikan setan. Dalam hatinya berkata, "Celakalah diriku kalau ada seorang di luar melihat kelakuanku. Aku harus segera keluar." Pemuda itu lalu bergegas keluar dari rumah wanita cantik itu. Dari luar rumah si wanita, pemuda itu lalu mengetuk pintu dengan cukup keras dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Suara salam terdengar serak-serak menakutkan. Pemuda itu juga khawatir dengan suaranya yang aneh itu. Tanpa basa-basi, entah wanita pemilik rumah dengar salam atau tidak, pemuda lalu bergegas pergi ke Masjid Nabawi dengan hati yang lega. Akhirnya, tak ada orang lain yang memergoki dirinya saat melakukan perbuatan yang diperintahkan suara gaib tadi. Sesampainya di Masjid Nabawi, pemuda pencuri itu melihat Nabi Muhammad tengah melaksanakan sholat. Terlihat juga ada seseorang yang tengah membaca Al-Quran sembari menangis. Dan di sisi lain, terlihat pula para sahabat dan kaum sufa tengah terlelap tidur. Perut pemuda pencuri itu masih terasa lapar. Tapi alhamdulillah, tadi Allah selamatkan dia dari perbuatan dosa. Ia lalu duduk dekat pintu berdekatan dengan orang yang tengah baca Al-Quran tadi. Lalu ia melamun sembari mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca,
yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 21 sampai 22. Mendengar ayat suci itu, tersentaklah hati pemuda pencuri itu. Hatinya bergetar seakan-akan Allah telah berbicara kepadanya. "Engkau berbicara kepadaku ya Allah," kata pemuda itu. Hati pemuda itu bertambah bugar, tenang dan tersentuh. Ia semakin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran, sampai-sampai ia lupa akan rasa laparnya. Saking nikmat mendengar bacaan Quran, tiba-tiba bacaan itu terhenti karena terdengar suara salam dan menjawabnya. Terlihat ada seorang wanita dan pria tua yang datang menemui Rasulullah. Ternyata wajah wanita itu adalah wanita yang tadi tertidur di sebuah rumah. Hati pemuda pencuri itu lalu gelisah. Ia khawatir kalau wanita tadi hanya pura-pura tidur dan mengetahui wajahnya. Tubuh pemuda itu bertambah gemetar. Apakah ia itu pria tua yang telah memergoki dirinya saat masuk ke rumah si wanita? Pemuda itu gemetar bagai patung. Di sisi lain, orang yang tadi baca Al-Quran sudah mau tidur dan mendengkur. Celaka pikiran dan hati pemuda pencuri kacau saat terlihat wanita dan pria tua bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak terduga, tiba-tiba Nabi memanggil pemuda itu untuk mendekat. Perasaan takut dan yang aneh-aneh tambah bermunculan. Sembari mendekat, terdengar pula percakapan si wanita pada Nabi. "Benar ya Rasulullah, diriku sangat takut waktu itu. Aku mimpi bahwa rumahku dimasuki seorang pencuri. Ia lalu mendekati dan hendak memperkosaku. Saat aku memberontak, ternyata peristiwa itu hanyalah mimpi. Tapi saat aku lihat sekitarku, ternyata pintu rumahku terbuka sama persis dengan mimpiku, dan ada pula suara mengerikan yang membuatku takut. Maka bersegeralah aku pergi ke rumah pamanku untuk minta dicarikan suami untukku, supaya peristiwa yang dimimpikan itu tidak terjadi lagi kalau ada suami yang melindungiku. Hingga akhirnya beliau paman saya mengajak saya untuk bertemu engkau di sini agar memilihkan seorang calon suami untukku." Tiba-tiba Nabi berkata pada pemuda mantan pencuri, "Nah, karena sekarang gak ada laki-laki yang bangun kecuali kamu, maka aku menawarkan kepadamu, maukah dirimu menjadi suaminya?" Sontak terkejutlah pemuda itu atas tawaran Nabi. Betapa bahagianya ia dapat istri wanita cantik itu. Dengan senang hati ia lalu menganggukkan kepala isyarat setuju. Kemudian setelah sholat subuh, barulah Nabi Muhammad SAW meminta pada para sahabatnya untuk menggalang dana donasi untuk mas kawin dan acara pernikahan pemuda mantan pencuri itu. Subhanallah, itulah sebuah keberkahan bagi diri si pemuda mantan pencuri karena berani meninggalkan sesuatu yang haram semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa sabda Nabi, kalau mau meninggalkan yang haram-haram, maka pasti akan dapat yang tadinya haram menjadi halal. Subhanallah. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.